Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang mengelola kas. Kelompok kami terdiri dari Yulia Sari, Siti Komalasari, Engkom Komalasari, Ajeng Lestari, Cindy Claudia, dan Zaki Mubarok. Materi yang kami sampaikan yang pertama, pengertian kas, akan dijelaskan oleh Yulia Sari. Yang kedua, kesimpulan pengertian kas akan dijelaskan oleh Ajeng Lestari. Yang ketiga, penerimaan kas akan dijelaskan oleh Siti Komalasari. Yang keempat, pengeluaran kas akan dijelaskan oleh Engkom Komalasari. Yang kelima, perputaran kas akan dijelaskan oleh Cindy Claudia. Dan yang keenam, manajemen mengelola kas akan dijelaskan oleh Zaki Mubarok. Pengertian kas. Kas adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Kas merupakan aktiva yang paling liquid, di mana dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Beberapa pengertian kas dari beberapa sumber referensi. Yang pertama, kas adalah mata uang dan logam baik berupa rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sehingga alat pembayaran yang sah. Termasuk pula dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukaran ke Bank Indonesia. Yang kedua, kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali dengan menggunakan cek atau biljet. Yang ketiga, kas adalah sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang ada dalam jangka waktu yang dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi tingkat likuiditasnya. Kesimpulan pengertian kas. Pengertian kas adalah aktiva lancar yang paling liquid, merupakan alat pembayaran yang diterima umum yang tersedia untuk pembayaran kewajiban jangka pendek, yang tidak dibatasi penggunanya, baik yang berada di tangan, cash on hand, maupun yang berada di bank. Selain kas, ada juga setara kas, cash equivalent, yang sangat mirip dengan kas namun tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran karena tidak dalam bentuk yang diterima umum seperti hal uang tunai. Penerimaan dan pengeluaran kas. Sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan berasal dari munawir. Yang pertama yaitu ada hasil penjualan investasi jangka panjang. Yang kedua, penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. Yang ketiga, surat tanda bukti utang jangka pendek atau wesel maupun utang jangka panjang atau utang obligasi, utang hipotek, atau utang jangka panjang lain. Yang keempat, adanya penurunan atau berkurangnya aset lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas. Dan yang kelima, adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau dividen dari investasinya, sumbangan maupun adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada periode-periode sebelumnya. Sedangkan pengeluaran kas perusahaan berasal dari transaksi-transaksi sebagai berikut ini. Yang pertama, sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang, serta adanya pembelian aset tetap lainnya. Yang kedua, penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengembalian kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. Yang ketiga, pelunasan atau pembayaran angsuran utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Yang keempat,
pembelian barang dagangan secara tunai, adanya pembayaran biaya operasi yang meliputi upah dan gaji, pembelian suplai kantor, pembayaran sewa, bunga, premi asuransi, dan advertensi, dan adanya persekot-persekot biaya maupun persekot pembelian. Yang kelima, pengeluaran kas untuk pembayaran dividen, untuk pembagian laba lainnya secara tunai, pembayaran pajak, denda-denda, dan sebagainya. Perputaran kas. Perputaran kas bisa disebut kas turnover. Adalah perbandingan antara sales dengan jumlah kas rata-rata. Itu dari Rianto. Perputaran kas merupakan kemampuan kas untuk menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat beberapa kali uang kas berputar dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi tingkat perputaran kas, berarti semakin efisien tingkat penggunaan kasnya. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat berputarannya, semakin tidak efisien. Karena semakin banyak uang yang berhenti atau tidak dipergunakan lagi. Manajemen pengolahan kas. Strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, membayar utang dagang selambat mungkin, asal jangan sampai mengurangi kepercayaan pihak supplier kepada perusahaan, tetapi memanfaatkan setiap potongan tunai yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, mengatur perputaran persediaan secepat mungkin, tetapi hindarilah resiko kehabisan persediaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan pada masa-masa selanjutnya. Yang ketiga, kumpulkan piutang secepat mungkin, tetapi jangan sampai mengakibatkan kemungkinan menurunnya volume penjualan pada masa yang akan datang karena ketatnya kebijaksanaan dalam penjualan kredit dan pengumpulan piutang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.